Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi terkait rekrutmen CASN tahun 2024 rekan-rekan ya. Jadi buat rekan-rekan semua yang lagi menonton video ini, silahkan disimak videonya dengan baik. Jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, kita lanjut saja teman-teman ya. Dan kita sudah berada pada website resmi Mempan RB. Oke, kita scroll. Nah, ini dia. Teman-teman bisa lihat di sini informasi terbaru, teman-teman ya. Ini 6 Januari. Oke, kita cek bersama-sama. Usai diumumkan Presiden, Menteri Pan RB dan BKN gerak cepat. Detailkan teknis rekrutmen. Detailkan teknisnya, teman-teman ya. Teknis rekrutmen 2,3 juta CASN. Ini sudah dilihat 5.729 kali. Nah, ini adalah foto dokumentasinya, teman-teman ya. Suasana rapat tindak lanjut pengadaan ASN tahun 2024 di Rumah Dinas Menteri Pan RB. Rekrutmen aparatur sipil negara tahun 2024 telah diumumkan secara resmi oleh Presiden Joko Widodo pada hari Jumat yang lalu, 5 Januari 2024. Dengan total formasi 2,3 juta, teman-teman ya. 2,3 juta. Menindaklanjuti hal ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Pan RB bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN bergerak cepat. Nah, ini ya, bergerak cepat untuk membahas kelancaran pelaksanaan pengadaan ASN di tahun ini. Kita harus jemput bola agar pelaksanaan seleksi CASN tahun ini berjalan lancar dan terus semakin baik dari tahun-tahun sebelumnya. Pagi ini langsung rapat teknis untuk mendetailkan teknis rekrutmen. Ini disampaikan oleh Menteri Pan RB yaitu Bapak Abdullah Aswar Anas, teman-teman ya, dalam rapat tindak lanjut pengadaan ASN tahun 2024 di rumah dinasnya. Anas menyampaikan pekan depan Kementerian Pan RB akan mengadakan pertemuan dengan seluruh, nah ini, pekan depan teman-teman ya, seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah termasuk para pengelola kepegawaian di seluruh Indonesia. Jadi jelas ya, seluruh Indonesia yang 38 provinsi ya teman-teman ya. Kita dorong agar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah memanfaatkan alokasi formasi secara baik agar reformasi birokrasi berdampak bisa benar-benar terwujud secara optimal. Selanjutnya, Kementerian Pan RB juga akan berkoordinasi dengan Menteri Keuangan. Nah, ini juga tak kalah penting, teman-teman ya. Dengan Menteri Keuangan terkait pembiayaan secara efisien dan efektif. Setelah berkoordinasi dengan Menkeu atau Menteri Keuangan, Kemenpan RB menetapkan semua detail teknis rekrutmen ASN secara nasional tahun 2024. Anas menguraikan tahun ini pemerintah memberi alokasi cukup besar bagi fresh graduate untuk mengikuti seleksi baik dosen. Nah, ini fresh graduate, teman-teman ya, fresh graduate atau teman-teman yang belum pernah honor untuk mengikuti seleksi baik untuk dosen, guru, tenaga kesehatan, tenaga teknis, termasuk di dalamnya talenta digital dan banyak sektor penting lainnya. Formasi CPNS yang dapat dilamar oleh fresh graduate sekitar ada 690.000 atau lebih tepatnya sebesar 690.822 formasi rekan-rekan ya. Alokasi untuk fresh graduate adalah komitmen negara guna memberikan kesempatan kepada talenta muda terbaik untuk mendharma baktikan pikiran dan tenaganya kepada bangsa. Sementara, perekrutan talenta digital diharapkan dapat mendorong birokrasi dan pelayanan publik berjalan lebih efektif, melayani dan efisien. Rekrutmen baru CASN tahun 2024 juga akan didorong untuk memperkuat akuntabilitas kinerja pemerintah. Talenta baru ini selain agar berdampak dalam mengakselerasi ekonomi nasional, yang penting adalah agar akuntabilitas birokrasi ini semakin bagus. Talenta digital dan formasi baru kita dorong agar dapat memperkuat aparat pengawasan intern pemerintah atau AFIP. Oke, nah ini kita lihat ini Zoom teman-teman ya, atau apa ini? Zoom dengan Mempan RB ya. Kalau dilihat di sini ada
foto daripada Bapak Harmen ya, atau Pak Harmen. Pada kesempatan tersebut, Anas kembali menegaskan pengadaan ASN dilaksanakan berdasarkan prinsip kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih, dan dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Nah ini ya katanya, serta tidak dipungut biaya. Nah ini benar sebenarnya teman-teman, tidak dipungut biaya, meskipun kita butuh biaya untuk pendaftarannya. Oke, dengan tujuan dan prinsip tersebut diharapkan kualitas dan kuantitas ASN akan lebih terukur dan berstandar di seluruh Indonesia. Rekrutmen ASN dilakukan dengan menggunakan CAT secara nasional dengan memanfaatkan teknologi digital sehingga menjadi lebih transparan dan akuntabel. Seleksi kompetensi yang dilaksanakan berbasis online, termasuk penggunaan teknologi pengenalan wajah atau face recognition, sehingga semua potensi kecurangan bisa ditekan. Nah ini ya, meskipun pada rekrutmen di 2023 hampir kebobolan teman-teman ya, adanya calo-calo yang ini. Nilai seleksi juga secara real time bisa langsung diakses publik, termasuk live score-nya yang disiarkan melalui YouTube. Pengadaan CSN diperuntukkan bagi setiap WNI dan semuanya mempunyai kesempatan yang sama. Ingat ya, setiap WNI. Jadi pastikan pelaksanaan seleksi dilakukan secara transparan dan akuntabel. Pungkas mantan Bupati Banyuwangi. Alhamdulillah teman-teman ya. Menurut admin ini kabar yang luar biasa. Di mana untuk teman-teman fresh graduate di sini formasi CPNS yang dapat dilamar oleh FG ini 690.000 sekian formasi, luar biasa teman-teman ya. Dan di sini juga dikatakan bahwa fresh graduate untuk mengikuti seleksi baik untuk dosen, guru, tenaga kesehatan, tenaga teknis, termasuk di dalamnya adalah talenta digital. Oke teman-teman ya. Jadi ini dari Menpan RB dan kita lanjut lagi. Oke, informasi yang tidak kalah menarik di sini dari salah satu Pemda teman-teman ya. Dari Banyuwangi ya. Masa kontrak 2100, nah ini 2131 P3K di Banyuwangi segera berakhir. Pemerintah kabupaten melakukan evaluasi. Ini 8 Januari, teman-teman ya. Bupati Banyuwangi, Ibu Pestiandani atau Ibu Ipuk ya, Ipuk mengatakan ada 2.000 lebih pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun pengangkatan 2021 yang masa kontraknya akan segera berakhir di awal 2024. Para P3K itu terdiri atas 55 formasi kesehatan, 14 nakes, dan 2062 guru. Pemkab Banyuwangi melakukan evaluasi pembinaan terhadap ribuan P3K yang masa kontrak berakhir pada awal 2024. Para P3K itu menjalani evaluasi penilaian. Nah ini menjalani evaluasi penilaian kinerja melalui sasaran kinerja pegawai atau SKP untuk menentukan apakah kontraknya diperpanjang atau tidak. Salah satu kriteria penilaian adalah peran serta. Nah ini ya, peran serta dari dan keterlibatan P3K dalam pengentasan kemiskinan daerah. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tetap membutuhkan bantuan tenaga P3K untuk mewujudkan pelayanan publik yang maksimal. Namun demikian ada kriteria yang harus dipenuhi untuk perpanjangan kontrak kerja. Oke, kita lanjut. Ibu menjelaskan bahwa penanganan kemiskinan menjadi salah satu prioritas. Nah ini ya, prioritas kerja utama Pemkab Banyuwangi. Angka kemiskinan Banyuwangi sendiri terus turun signifikan dari 8,07% pada 2021 menjadi 7,34% pada 2023. Hal itu menjadi angka kemiskinan terendah dalam sejarah Banyuwangi. Teman-teman P3K kami libatkan dalam berbagai upaya penanganan kemiskinan dan itu akan menjadi penilaian perpanjangan kontrak. Salah satu caranya mengidentifikasi dan mendampingi warga miskin yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal tenaga P3K tersebut. Mereka juga wajib melihat lingkungan sekitarnya, berbekal dengan data yang kami punya untuk menentukan program apa yang tepat bagi warga tersebut. Banyuwangi telah menetapkan 7 prioritas penanganan kemiskinan yang harus diselesaikan di level desa, yakni penuntasan anak miskin atau tidak atau lagi putus sekolah,
penanganan ibu hamil dan balita kurang gizi, penanganan warga miskin yang tidak bisa mengakses pengobatan, penanganan lansia sebatang kara, ini yang sebatang kara, dan penanganan rumah warga miskin tidak layak huni. Jika ditemukan sesuai kriteria di atas, segera laporkan dan koordinasi untuk penanganannya. Ini akan menjadi poin bagi kinerja P3K, teman-teman ya. Jadi ini adalah informasi dari Banyuwangi atau Pemkab Banyuwangi untuk teman-teman kita yang ada di sana. Ada 2000 lebih, teman-teman ya. Jadi mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.